Hai pendengar podcast Kata Revi. Sekarang di hari yang ke-12 saya akan menjelaskan tentang topik yang mungkin juga buat kamu yang pengen nulis buku atau novel atau buku non-fiksi atau apapun itu masih maju mundur. Jadi ada pertanyaan yang membuat saya akhirnya tertarik untuk membuat podcast hari ini, untuk memenuhi tantangan 30 hari podcast di Kata Revi. Pertanyaannya adalah, Kak Revi, kenapa kok masih nulis buku atau nulis novel? Padahal royaltinya gak seberapa, kan gak selalu bestseller. Pertanyaan yang menarik, karena teman penulis saya ini melihat dan kagum sih, kenapa kok saya bisa menulis sampai 27 buku, dan belasan diantaranya adalah novelet atau novel. Padahal menulis novel itu kan butuh waktu, revisinya juga tidak mudah. Baik saya di penerbit indie maupun di penerbit mayor, buku yang saya buat pasti mengalami proses revisi, membongkar plot atau membongkar naskah sehingga bisa lebih baik lagi. Nulisnya mungkin 1-2 bulan, revisinya bisa 3-4 bulan. Lalu proses terbitnya bisa 6 bulan. Semuanya tidak mudah dan tidak selalu bestseller. Jujur aja, baru satu karya buku saya itu yang bestseller di Gramedia Digital. Dan itu pun buku non-fiksi yang terbaru, judulnya 22 Ways to Self-Love. Kenapa saya masih tertarik buat nulis buku? Bahkan akhirnya saya menjadi mentor kelas menulis novel di Inscript Kreatif. Nah, saya jelaskan alasannya satu persatu. Bagi saya, menulis buku menjadi sebuah cara meningkatkan branding sebagai seorang penulis dengan lebih meyakinkan. Kalau misalnya menjadi content writer, maka brandingnya dibangun dari blog. Jadi orang percaya nih kalau kamu bisa nulis artikel, paham nulis tulisannya SEO friendly, paham kalau kamu bisa mengoperasikan atau utak-atik blog misalnya, klien ingin kamu langsung nulis di website mereka dengan basis blogspot atau basis WordPress, maka kamu perlu memiliki blog. Itu syarat utama. Jadi brandingnya ya tentu dari blogmu. Akan tetapi kalau pengen dikenal dan lebih dapat kalau aku bilang sebuah anggapan dan image yang lebih canggih, buku itu masih menjadi sebuah hal yang bagus banget buat meningkatkan brandingmu. Entah sih bentuknya digital atau kita sebut e-book, karena sekarang kan ada Gramedia Digital, ada penerbit baca dan lain-lain yang bisa memberikan buku-buku berkualitas dalam bentuk digital. Buku cetak apalagi, sampai sekarang masih ada orang yang sangat menyukai buku cetak karena mereka suka untuk mencium aroma buku dan lain-lainnya. Jadi menurut saya branding seorang penulis itu paling bagus kalau udah punya buku solo, nggak cuma sekedar antologi. Antologi adalah tahapan awal. Dan saya juga masih tulis antologi walaupun saya udah punya 27 buku solo. Karena bagi saya kalau temanya menarik dan saya bisa bertemu dengan banyak penulis-penulis lain, ini menjadi sebuah jalan untuk networking ya, nulis antologi itu. Buat penulis pemula yang belum punya buku solo, pastinya perlu belajar dari nulis antologi ini. Kayak gitu. Jadi branding itu paling bagus lewat buku. Dan yang nomor 2, walaupun royaltinya kecil, ada sebuah kepuasan tersendiri ketika saya bisa memasukkan idealisme di dalam buku saya. Terutama novel. Seperti ketika saya menyampaikan di sesi webinar bersama tim Inscript Kreatif saat saya mempromosikan materi kelas menulis novel. Nulis novel itu kita bisa membuat dunia sendiri, kita bisa mengkritik pemerintah, kita bisa curhat tanpa harus ketahuan kalau itu curhatan. Kemudian kita juga bisa memasukkan ide-ide liar kita yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di media sosial, tapi kita bisa jadikan sebuah novel. Karena novel itu bisa kita bentuk sesuka kita temanya. Bisa temanya fantasi atau penuh dengan simbol dan metafora. Jadinya kita pun kalau mau curhat bisa kita kaburkan dengan menyusun karakter yang tidak 100% sama dengan kita, tapi kita sisipkan konflik yang terjadi di kehidupan kita.
Seperti itu. Jadi apapun yang ada di kepala saya, seliar apapun itu bisa saya tuangkan di dalam novel. Waktu tahun 2018 saya dan setelah tahun 2018 selanjutnya saya sangat kecewa dengan pemerintah. Ya, kalau udah tahu kan, saya nggak perlu nyebutin presiden siapa yang membuat saya kecewa. Saya tidak memilih presiden tersebut, tapi saya merasakan susahnya. Selanjutnya, saya akhirnya terinspirasi untuk menyusun novel yang judulnya The Border, bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Mai yang hidup di dunia utopia, jadi bumi sudah hampir hancur dan dia tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan The Border, dengan banyaknya aturan, hambatan, terutama karena dia perempuan. Kritikan-kritikan sosial itu saya selipkan di novel The Border. Jadi tidak saya langsung membuat opini di media sosial atau di media massa, tapi saya buat dalam bentuk novel. Dan ini lebih asyik dan juga bisa menyentuh pembaca dan akhirnya bisa terbit gratis di Maple. Waktu itu ada seleksi terbit gratis. Nah, sekarang kalau masih ditanya apakah saya akan tetap menulis buku, tentu masih. Cuma prioritasnya tidak 100% 24 jam nulis buku. Karena bagi saya, nulis buku adalah passion project. Walaupun passion project tidak selalu mengutamakan soal uangnya, karena saya ingin meningkatkan branding saya kerjakan dengan sebaik mungkin. Karena ini kan untuk branding ya, jadi nggak mungkin ditulis sembarangan, baik itu novel atau non-fiksi. Dari buku itulah ada kesempatan-kesempatan yang bisa mendatangkan cuan. Mulai dari menjadi mentor menulis, atau mendapatkan klien untuk nulis buku buat mereka, seperti menjadi ghostwriter, atau menulis artikel, dan lain-lain. Karena mereka tertarik dengan buku non-fiksi saya. Jadi banyak kesempatan yang saya peroleh hingga sekarang. Termasuk juga menjadi pembicara di komunitas, atau diundang di kampus, atau instansi tertentu. Nah, sekarang buat kamu yang masih maju mundur buat nulis buku, atau pengen punya novel sendiri, pertanyaannya saya balik. Seberapa kuat dan seberapa ingin kamu ingin menulis buku? Dan kenapa kamu ingin menulis buku? Karena kalau tujuanmu hanya ingin terkenal atau dapat uang, perlu dipikir dan dikaji kembali deh. Karena kan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita kontrol. Buku kita sebagus apapun, belum tentu bestseller. Apa jaminan bestseller? Walaupun kita mencoba teknik menulisnya di Lestari sekalipun, belum tentu kita bisa mencapai penjualan sebagus di Lestari. Dengan tema yang risetnya bagaimana, selalu ada kemungkinan 50-50. Buku kita laku atau nggak ada yang baca. Tapi bagi saya, walaupun cuma ada 1 atau 2 pembaca sekalipun buat buku saya, bagi saya itu adalah sebuah hal yang berarti. Karena buku yang dibaca seseorang telah mencapai tujuan utamanya, yaitu menyentuh hati pembaca atau dimiliki pembaca. Terlepas pembacanya suka atau tidak, terserah, karena buku itu sudah kita lepaskan menjadi milik orang lain. Jadi jangan baper kalau misalnya ada yang menilai atau review kurang. Kita bisa jadikan bahan pembelajaran untuk karya kita berikutnya. Kalau toh kritikannya tidak berbobot, cuma ngomong jelek tanpa alasan dan lain-lain, ya udah nggak usah digubris. Fokuslah untuk karyamu berikutnya. Kalau saya dikit-dikit mutun, dikit-dikit baper, nggak mungkin ada 27 karya yang sudah saya buat, ya kan? Jadi semoga teman-teman pendengar podcast Kata Revi bisa bersemangat untuk menulis bukunya. Kalau kalian tertarik untuk menulis novel, kalian bisa hubungi admin Inscript Kreatif dan bisa mengikuti kelasnya nanti bersama saya. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.